Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Fitra Prasasti dengan NIM 431230100245. Saya akan melunasi tugas besar 1 perekonomian Indonesia yang berjudul Dampak COVID-19 pada angka kemiskinan di DKI Jakarta. Sebelum saya mulai, lebih baik berbaca doa dulu. Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Dilihat pada tahun 2017 berada di angka 3,77%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 3,47% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020 berada pada angka 4,53%. Sedangkan pada tahun 2021 berada pada angka 4,72. Tingkat kemiskinan terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,47%. Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,72. Wabah virus COVID-19 telah mengguncang dunia sejak awal 2020. Pandemi ini menyebar secara global, meliputi era geografis yang luas. Hal ini berdampak pada cepatnya lonjakan kemiskinan pasca bencana COVID-19. Sesungguhnya angka kemiskinan DKI Jakarta sudah cenderung melandai sejak tahun 2000 sebesar 4,96%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 3,47%. Namun, sejak pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga berada pada angka 3,47%. Namun, sejak Maret 2020, sejak COVID-19 mulai mewabah, persentase penduduk miskin nasional maupun DKI Jakarta cenderung meningkat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2021 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2021 mencapai 4,78%, yang berarti mencakup sejumlah 5.051,92.000 orang dibandingkan dengan Maret 2020 4,69% atau 496,84.000 orang. Persentase penduduk miskin meningkat tipis sebesar 0,09 poin atau meningkat sebesar 5,08.000 orang. Indikator lain yang juga tidak kalah penting adalah koefisien Gini atau disebut juga Gini ratio, yang merupakan ukuran pemerataan distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan atau poverty rate, dan tingkat pengangguran atau unemployment rate. Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga adanya pemerataan distribusi pendapatan yang baik. Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan menggunakan angka koefisien Gini. Angka koefisien Gini pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, sehingga peningkatan
Koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat tersebut belum dapat hidup secara layak bagaimana semestinya, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel, Gini rasio provinsi di DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,413%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,94%, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,409%. Tingkat Gini rasio terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,394%, dan tingkat Gini rasio tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,413%. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah adalah masalah yang besar, selalu dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Menurut Oxfam 2017, Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia, di mana harta 4 terkaya di dunia sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin di negara tersebut. Dengan demikian, ketimpangan masalah distribusi pendapatan menjadi masalah besar yang tidak boleh diabaikan. Ketimpangan memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikurangi hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem tertentu, agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam sistem pertumbuhan yaitu Supriyanto 2005. Supriyantoro. Berdasarkan fenomena dan hal yang baru telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran Human Capital dan Distribusi Pendapatan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai 2021. COVID-19 berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di bulan Juli 2021, pada intinya mendorong masyarakat untuk membatasi kegiatan dan pergerakan untuk menurunkan laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data Google Mobility terhadap pergerakan masyarakat di Indonesia pada tahun 2020, terlihat pada gambar di mana kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan mendorong menurunnya kegiatan masyarakat di tempat kerja, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan tempat parkir mengalami penurunan. Namun meningkatnya adalah pergerakan masyarakat di rumah melonjak selama pandemi COVID-19 di tahun 2020. Penurunan kegiatan aktivitas masyarakat di era pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap menurunnya produksi dan produktivitas masyarakat. Penurunan produktivitas dan produksi terlihat pada menurunnya GDP di Indonesia. Terlihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.